Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita review lagi materi yang sebelumnya ya, karena pada materi sebelumnya terjadi permasalahan dalam audio sehingga mungkin materi yang disampaikan atau kalian terima kurang lengkap. Jadi ini adalah kita ulangi lagi ya dari awal. Kemarin kita membahas tentang fungsi if dengan text itu text ya, dan fungsi if dengan number, dan fungsi if number dengan nilai sel atau sel absolut. Oke, kalau yang ini fungsi if dengan teks kayaknya cukup jelas ya, cukup. Saya lihat tugas-tugasnya juga sudah betul semua. Jadi if C5-nya itu diambil dari JK jenis kelamin dari sini C5, kemudian jika C5-nya L maka dia laki-laki, dan jika bukan L atau maka dia perempuan. Oke, cukup jelas ya. Kemudian fungsi if dengan number. Nah, ini ketentuannya adalah jika nilai ulangannya lebih besar atau sama dengan KKM atau 75. Kayaknya di sini ya. Sorry, 75. Maka keterangannya lulus. Dan jika nilai ulangannya lebih kecil dari KKM atau 75 di sini, atau lebih kecil dari 75, maka keterangannya adalah remedial. Contoh di sini. Jadi if C5 jadi if, oke bentar supaya kelihatan ya. If C5-nya itu ini lebih besar atau sama dengan 75, maka dia lulus. Ya, gitu bacanya ya. Jika C5 lebih besar atau sama dengan dari 75, maka lulus. Nah, jika tidak, maka dia remedial. Itu cara baca rumus if. Oke. Cuman mungkin yang sudah saya ingatkan sebelumnya, ini juga hati-hati dengan tanda pemisah ini ya. Bisa koma, mungkin titik koma. Tergantung yang ini di bawahnya. Oke, kalau ada versi yang 32 bit kalau nggak salah itu menggunakan titik koma. Ya, oke. Jadi lihat aja ya. Di sini koma atau titik koma. Oke, ini juga kayaknya cukup jelas. Saya lihat tugas-tugasnya juga udah betul semua. Jadi ini kita nilainya ini ya kita ketik manual di sini 75 contohnya. Oke, nah yang ketiga, nah ini mungkin ketika audionya bermasalah tuh ketika ada di sini, dan saya lihat tugas-tugasnya memang masih belum ada yang betul 100%. Ya. Nah, ini apa bedanya dengan yang fungsi if dengan yang number yang tadi? Nah, kalau yang number yang tadi itu ketika misalnya KKM-nya berubah ya. Di sini misalnya KKM-nya 80 harusnya, atau katakanlah turun menjadi 70. Nah, ini tidak akan berubah ke sini karena kita ketiknya manual. Nah, agar bisa langsung otomatis berubah semuanya, kita menggunakan fungsi if number dengan fungsi sel absolut. Ya, apa itu sel absolut? Jadi adalah sel absolut adalah sel yang tidak akan bisa tidak berubah ketika kita copy. Contoh seperti ini ya. Misalnya, nah ini KKM-nya kita ambil dari ini. KKM di sini adalah sel C3. Nah, hati-hati di sini. Saya lihat ada beberapa petugas yang mengerjakannya ini di merge ya, tapi ini nggak usah karena kita akan ambil angka 80 itu sebagai patokan atau KKM yang akan kita gunakan dalam perhitungan if yang di sini. Oke. Contoh saya hapus dulu ya. Oke, contoh misalnya kita ingin ketentuannya sama dengan yang tadi. Jadi ini mungkin kita hapus saja ya ini. Ketentuannya adalah jika nilai lebih besar atau sama dengan KKM,
maka keterangannya lulus. Ketentuan yang kedua adalah jika nilai ulangannya di bawah KKM, maka keterangannya adalah remedial. Nah, KKM-nya ada di mana? KKM itu ada di sini, ya, di sel C8. Maka kita masukkan rumusnya adalah sama dengan, jangan lupa, if kurung buka logical testnya adalah if jika nilai ulangan lebih besar atau sama dengan, sesuai dengan ketentuan ya, lebih besar atau sama dengan KKM. KKM ada di mana? Ada di C3. Oke. Jadi jika C5 lebih besar atau sama dengan C3, ya, maka keterangannya adalah lulus. Oke. Jangan lupa di-update dengan tanda kutip. Kemudian, nah, berarti value if false, jika tidak, maka dia remedial. Oke. Kurung tutup. Jadi kalau tadi kita ketik di sini 75 sesuai dengan ketentuannya, nah di sini untuk yang menggunakan sel absolut ini kita memasukkan nama selnya, ya, oke. Nama selnya KKM-nya di sini, sel C3. Jadi if jika C5 lebih besar atau sama dengan C3, ya, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia remedial. Oke, kita enter. Nah, oke, sesuai ya. Nah, kenapa disebut absolut? Oke, kalau kita udah seperti ini, kemudian kita copy ke bawah, maka pasti ada yang tidak sesuai. Contoh, ya, ini 80. Nah, ini, sorry. Nah, ini 80 harusnya lulus kan ya, tapi ini remedial. Kenapa? Karena kita belum membuat selnya sebagai sel absolut. Oke. Ketika kita copy ke bawah, yang tadi harusnya C7 itu sudah betul, if C7 lebih besar dengan C5. Nah, KKM ini kan ada di sel C3. Nah, ketika kita copy ke bawah, dia akan sama ikut ke bawah juga jadi C5 di sini. Nah, agar si selnya itu absolut, kita harus menambahkan dengan tanda dolar di antara huruf C, sorry, ya, di antara huruf C dan angka 3, agar ketika kita copy ke bawah, dia tidak akan bergerak atau tidak akan berubah. Ya, oke. Hapus dulu yang tadi. Ya, nah di sini kita sudah membuat sel C3 ini menjadi sel yang absolut. Artinya ketika kita copy kemanapun, dia tidak akan berubah. Ketika kita copy rumusnya, sel C3-nya itu tadi tidak akan berubah. Oke, contoh misalnya kita copy ke bawah. Ya, kita lihat yang paling bawah. Nah, ini C3-nya tetap ya, kita berubah. Kalau yang C9 mungkin berubah karena memang menyesuaikan dengan nama santrinya. Tapi kalau yang sel C3 itu tidak akan berubah karena dia sudah kita kunci istilahnya atau menjadikan nilai atau sel yang absolut. Oke, kita copy ke bawah. Nah, ini sudah sampai ke yang paling bawah. Sudah dimasukkan rumusnya. Kita lihat yang paling terakhir aja. Ya, C3 tetap C3. Oke. Nah, apa sebetulnya keuntungan dari penggunaan sel absolut? Ya, keuntungannya ketika misalnya KKM-nya berubah, misalnya ini asalnya 80, oh ternyata ada perubahan harusnya 75 misalnya. Ketika kita rubah menjadi 75, kita enter, maka semuanya dia akan menyesuaikan. Ya, ini akan semua sesuai dengan KKM yang ada di sini. Berbeda dengan yang tadi, ketika kita ada perubahan KKM, kita harus rubah semuanya. Harus rubah di dalam rumus, misalnya berubah di 80. Ini baru yang pertama, yang ke bawahnya kita mesti copyin lagi.
ya. Jadi ada beberapa langkah. Tapi kalau di sini ketika bisa berubah, oh KKM-nya berubah menjadi 70 misalnya, ya turun misalnya 70, kita enter langsung mereka bakal berubah langsung. Ya, itu adalah perbedaan atau keuntungan dari penggunaan sell absolute dalam fungsi if. Dan sell absolute ini ya dengan menggunakan tadi tanda dolar ini itu bisa digunakan di rumus apa aja, nggak hanya di rumus if. Oke, itu review pelajaran yang sebelumnya.